Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi, napas tersengal-sengal seolah baru saja lari dari mimpi buruk. Tapi itu bukan mimpi, itu kenyataan yang baru saja kualami malam tadi. Sopir bus yang selama ini kusebut Mbak Rina, wanita yang selalu tersenyum ramah saat aku naik bus setiap pagi menuju kantor, ternyata menyimpan rahasia yang membuat hatiku berdegup kencang. Dia menyukaiku, dan Aku juga merasakan hal yang sama. Setiap hari, rutinitasku di Jakarta yang padat ini dimulai dengan bus kota yang sama. Aku, seorang karyawan kantor biasa bernama Sari, berusia 28 tahun, selalu duduk di kursi belakang, mengamati Mbak Rina dari kejauhan. Dia berpakaian seragam biru tua, rambutnya dikat rapi, dan suaranya tegas saat memanggil penumpang. "Sudah penuh, Mbak. Tunggu yang berikutnya," katanya dengan nada yang tegas tapi sopan. Aku selalu berpikir dia strike, seperti kebanyakan wanita di lingkunganku. Suaminya, anaknya. Aku tak pernah bertanya, tapi asumsi itu membuatku menekan perasaanku sendiri. Malam itu hujan deras mengguyur ibu kota. Bus terakhir yang kutunggu terlambat, dan saat akhirnya datang, hanya aku yang naik. Mbak Rina melirikku dari kaca spion. "Lagi lembur ya, Mbak Sari?" tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasa. Aku mengangguk, duduk di kursi depan untuk pertama kalinya. Percakapan kami mengalir, dari lalu lintas macet hingga cerita sehari-hari. Tapi ada sesuatu yang berbeda, tatapannya lebih dalam, seperti menyimpan rahasia. Bus berhenti mendadak di tengah jalan sepi karena ban kempes. "Astaga, ini lagi," gumam Mbak Rina. Kami turun di bawah hujan basah kuyup. Saat dia membungkuk memperbaiki ban, aku memegang payung untuknya. Tangan kami bersentuhan dan saat itu matanya bertemu mataku. "Mbak Sari, Aku nggak bisa bohong lagi," katanya pelan. "Aku terpaku. Aku suka perempuan. Dan aku suka kamu." Jantungku berhenti sejenak. Aku, yang selama ini berjuang dengan identitasku sendiri, merasa dunia berputar. Di rumah, orang tuaku selalu menekan untuk menikah. "Sudah waktunya, Sari. Jangan jadi perawan tua." Teman-teman bergosip tentang cowok idaman, dan aku selalu diam. Tapi sekarang, di bawah hujan ini, rahasia kami terungkap. Aku tak menjawab, tapi tanganku memegang tangannya lebih erat. Keesokan paginya, aku bangun dengan pikiran kacau. Apa yang akan terjadi? Mbak Rina, yang ternyata bernama asli Karina, 32 tahun, sudah menikah tapi tak bahagia. "Suamiku baik, tapi aku nggak bisa mencintainya seperti seharusnya," ceritanya malam itu. Kami bertukar nomor, dan pesan pertama darinya datang, "Ma, kalau aku bikin kaget." Aku balas, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi konflik mulai muncul. Di kantor, rekan kerjaku, Lina, yang curiga dengan perilakuku akhir-akhir ini, bertanya, "Kamu lagi deket sama siapa, Sar?" Kok senyum-senyum sendiri? Aku menggeleng, tapi hati gelisah. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat, mencintai sesama jenis bukan hal mudah. Apalagi bagi Karina yang punya keluarga. Anaknya berusia 5 tahun dan suaminya bekerja sebagai sopir taksi. Aku mulai menghindari bus itu, naik ojek online. Tapi Karina menelepon. "Kenapa kamu nggak naik bus lagi?" Suaranya sedih. Aku jelaskan ketakutanku, "Ini salah, Mbak. Kita bisa hancurkan hidup masing-masing." Dia diam lalu bilang, "Aku sudah capek berpura-pura. Tapi kalau kamu takut, aku mengerti." Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan momen-momen kecil, senyumnya saat memberi kembalian, tatapannya yang hangat. Apakah ini cinta? Atau hanya ilusi? Aku ingat masa kecilku di desa, di mana ayah selalu bilang, perempuan harus menikah dengan laki-laki, itu sunnah. Tapi hatiku memberontak. Akhirnya, aku memutuskan bertemu dengannya di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Karina datang dengan wajah lelah.
Aku cerita ke sahabatku, katanya. Dia bilang aku gila, bisa diceraikan dan kehilangan anak. Air matanya menetes. Aku memegang tangannya di bawah meja. Aku juga takut, tapi aku nggak bisa bohong lagi. Pertemuan itu menjadi awal dari badai. Suami Karina mulai curiga melihat perubahan sikapnya. Kamu lagi apa, Rin? Kok sering pulang malam, tanyanya. Karina bohong, bilang lembur. Tapi kebohongan itu mulai menumpuk, seperti tumpukan sampah di Sungai Ciliwung. Sementara itu, di rumahku, ibu menelepon. Sari, ada calon bagus dari tetangga. Kapan kamu pulang? Aku menolak halus, tapi ibu marah. Kamu mau apa sih? Jangan-jangan kamu seperti anak tetangga yang... Astaga, jangan ya. Kata-katanya menusuk, mengingatkanku pada stigma sosial. Aku dan Karina mulai bertemu diam-diam di taman kota atau kayak tersembunyi. Setiap pertemuan penuh emosi, tawa, tangis, dan perdebatan. Kita harus berhenti, kataku suatu hari. Tidak, Sari. Ini pertama kalinya aku merasa hidup, balasnya. Keputusan kami saling bertabrakan, menciptakan retak yang semakin dalam. Di akhir ile ini, aku menyadari bahwa cinta ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi tentang melawan dunia yang tak siap menerima. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pisau tajam. Setiap pagi aku memandang ponsel, menunggu pesan dari Karina. Selamat pagi, sayang, tulisnya, dan hatiku meleleh. Tapi di balik itu, ketakutan menggerogoti. Apa kalau ketahuan? Di Indonesia, meski tak ada hukum yang secara eksplisit melarang, tapi masyarakat bisa jadi hakim yang kejam. Gosip, pengucilan, bahkan kekerasan verbal. Suatu sore, kami bertemu di sebuah mal di Jakarta Selatan. Karina tampak lebih kurus, matanya cekung. Suamiku mulai memeriksa ponselku, ceritanya. Aku panik. Hapus semua pesan kita, kataku. Dia mengangguk, tapi ekspresinya penuh keraguan. Aku cinta anakku, Sari. Kalau cerai, dia akan ikut siapa? Pertanyaan itu menghantuiku. Aku sendiri belum pernah punya hubungan serius. Dulu, di kuliah, aku suka seorang teman perempuan, tapi aku tekan perasaan itu. Ini cuma AC, kataku pada diri sendiri. Tapi sekarang, dengan Karina, semuanya nyata. Kami berjalan bergandengan di kerumunan, tapi segera lepas saat melihat orang yang dikenal. Malam itu, aku pulang ke apartemen kecilku di Tebet. Sendirian, aku menangis. Mengapa cinta harus serumit ini? Di media sosial, aku lihat postingan tentang sebagian dukung, sebagian hujat. Itu penyakit, kata salah satu komentar. Hatiku sakit. Keesokan harinya, Karina menelepon menangis. Suamiku tahu ada sesuatu. Dia marah besar tadi malam. Aku buru-buru ke rumahnya, tapi tentu saja tak bisa. Kami bertemu di sebuah masjid kecil, tempat yang ironis untuk rahasia kami. Aku harus pilih, keluarga atau kamu, katanya. Aku diam, tapi hati berteriak, pilih aku. Konflik memuncak saat ibuku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Aku khawatir sama kamu, Sari. Kamu kok jarang telepon, katanya. Di apartemen, dia melihat foto Karina di ponselku, foto yang lupa ku hapus. Siapa ini? Kok sering banget, tanyanya curiga. Aku bohong, teman kerja. Tapi ibu tak percaya. Jangan bohong, nak. Ibu dengar gosip dari tetangga. Kamu suka perempuan ya? Aku terkejut. Bagaimana dia tahu? Ternyata sepupuku melihat aku dengan Karina di mal. Itu dosa besar, Sari. Pikirkan akhiratmu, kata ibu, air mata mengalir. Aku marah, ini bukan pilihan, Bu. Ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran itu berakhir dengan ibu pergi, meninggalkanku sendirian dengan rasa bersalah. Karina menghadapi hal serupa. Suaminya, Budi, menemukan pesan lama.
Siapa Sari ini? Kenapa kamu bilang sayang? Tanyanya. Karina mengaku sebagian dia teman dekat. Tapi Budi tak puas. Aku curiga kamu selingkuh, teriaknya. Anak mereka, kecil yang polos, mendengar semuanya dan menangis. Kami memutuskan untuk sementara berpisah. Ini untuk kebaikan, kataku. Tapi hati hancur. Setiap hari tanpa dia terasa kosong. Aku mulai depresi, kerjaan terganggu. Bosku memperingatkan, Sari, okus dong. Suatu malam, Karina datang ke apartemenku. Aku nggak bisa jauh dari kamu, katanya, memelukku. Kami menangis bersama, tapi keputusan itu membawa konsekuensi. Budi mengikuti Karina dan melihat kami. Kalian apa? Teriaknya dari pintu. Kejadian itu menjadi titik balik. Budi marah besar, mengancam cerai dan ambil anak. Kamu gila, Rin. Ini nggak normal, katanya. Karina pucat, tapi tak mundur. Ini aku, Mas. Aku minta maaf. Aku ikut campur, ini bukan salah siapa-siapa. Tapi Budi memandangku penuh kebencian. Kamu yang rusak keluargaku. Dia pergi meninggalkan kami dalam keheningan. Malam itu kami bicara panjang. Apa kita salah? Tanyaku. Karina jawab, cinta nggak pernah salah, tapi masyarakat yang belum siap. Tapi harga yang harus dibayar tinggi, keluarga retak, teman menjauh. Di akhir ile ini, aku menyadari bahwa setiap pilihan punya korban dan kami baru mulai membayarnya. Badai semakin kencang setelah kejadian itu. Budi mengajukan cerai dan pertarungan hak asuh anak dimulai. Karina kehilangan pekerjaannya sebagai sopir bus karena gosip menyebar di perusahaan. Mereka bilang aku nggak pantas pegang kendaraan umum, ceritanya pilu. Aku mendukungnya secara finansial, tapi itu tak cukup. Di sisi lain, ibuku tak lagi bicara denganku. Ayah menelepon, kamu bikin malu keluarga, Sari. Pulang dan minta maaf. Aku menolak, ini hidupku, yah. Keluarga besar mulai bergosip, sepupu-sepupu memblokirku di medsos. Aku merasa terisolasi, seperti orang buangan. Karina pindah ke apartemenku sementara. Kami hidup bersama, tapi penuh ketegangan. Setiap malam, dia menangis karena rindu anaknya. Dia tanya mama kemana, katanya. Aku menghibur, kita akan lawan ini. Tapi di pengadilan, hakim memihak Budi. Ibu yang tak stabil secara emosional, kata hakim, mengacu pada orientasi Karina. Keputusan itu menghancurkan Karina. Dia mulai minum, sesuatu yang tak pernah dilakukannya sebelumnya. Aku gagal sebagai ibu, katanya. Aku marah, ini bukan akhir. Kita banding. Tapi biaya pengacara mahal dan aku mulai pinjam uang dari teman. Sementara itu, di kantor, Lina, rekan kerjaku, mengetahui semuanya. Aku dukung kamu, Sar, katanya. Tapi yang lain mulai menjauh. Hati-hati, jangan deket-deket, bisik mereka. Aku merasa seperti dihakimi setiap hari. Suatu hari, Karina bertemu Budi untuk lihat anak. Dia bilang mau kasih kesempatan kalau aku sembuh, ceritanya. Aku terkejut, sembuh dari apa? Ini bukan penyakit. Kami bertengkar hebat. Mungkin dia benar, Sari. Mungkin aku harus kembali, kata Karina. Hatiku hancur, jadi kamu pilih dia daripada kita. Pertengkaran itu membuat kami berpisah kamar. Aku tidur di sofa, memikirkan segalanya. Apakah ini layak? Korban terlalu banyak, keluarga, pekerjaan, reputasi. Tapi tanpa Karina, hidupku hampa. Keesokan harinya, aku dapat kabar buruk, perusahaan memecatku karena kinerja menurun. Bos bilang, ini bukan karena itu, tapi... Aku tahu alasannya. Gosip sudah menyebar. Karina memutuskan untuk bertemu sahabat lamanya yang religius. Dia bilang aku harus taubat, ceritanya. Aku marah, taubat dari cinta. Ini konyol.
Tapi Karina ragu, mungkin ini ujian dari Tuhan. Konflik internal semakin dalam. Aku mulai baca buku tentang di Indonesia, tentang perjuangan komunitas. Ada cerita sukses, ada juga tragedi. Aku gabung forum online anonim berbagi cerita. Kalian kuat, kata salah satu anggota. Itu memberi harapan. Tapi realita pahit. Budi mengancam lapor polisi kalau Karina dekati anak lagi. Ini pelecehan moral, katanya. Karina depresi berat, bahkan pikir bunuh diri. Aku panik, bawa dia ke psikolog. Ini tekanan sosial, kata dokter. Kalian butuh dukungan. Aku hubungi LSM di Jakarta. Mereka bantu dengan konseling dan saran hukum. Banyak kasus seperti ini, kata mereka. Itu membuat kami merasa tak sendirian. Di puncak ile ini, Karina memutuskan untuk melawan. Aku nggak mau kalah, katanya. Tapi harga yang dibayar, kesehatan mental retak, hubungan keluarga putus. Perjuangan kami memasuki ase baru. Dengan bantuan LSM, kami ajukan banding hak asuh. Pengacara bilang, ini sulit, tapi ada presiden. Karina mulai kerja paruh waktu sebagai ojek online, menyembunyikan identitasnya. Aku cari kerja baru di perusahaan yang lebih progresi. Tapi tekanan tak berhenti. Ibu Karina yang tinggal di kampung datang ke Jakarta. Kamu kenapa, nak? Kok cerai, tanyanya. Karina mengaku, aku suka perempuan, Bu. Ibu syok, menangis, ini kutukan. Kamu harus ke dukun. Pertemuan itu berakhir buruk, ibu pergi tanpa pamit. Sementara itu aku rekonsiliasi dengan ibuku. Aku telepon, Bu, aku minta maaf kalau bikin sedih. Ibu diam lama lalu bilang, aku nggak paham, Sari. Tapi kamu anakku. Itu langkah kecil, tapi berarti. Karina dan aku semakin dekat, tapi mautun muncul lagi. Aku rindu jadi ibu, katanya. Aku mengerti, tapi cemburu, jangan kembali ke Budi. Kami debat tentang moral, apakah menceraikan keluarga demi cinta egois. Suatu malam, kami hadiri acara komunitas LB. Di sana, kami dengar cerita orang lain, ada yang diterima keluarga, ada yang diusir. Itu membuka mata. Kita nggak salah, kata Karina. Tapi betrayal datang dari tak terduga. Lina yang kukira teman sebarkan gosip di kantor lama. Sari lesbian, hati-hati. Aku sakit hati, kenapa kamu lakuin ini? Lina jawab, aku takut terlibat. Pengkhianatan itu membuatku ragu pada semua orang. Karina juga dihadapkan pilihan, Budi tawarkan rekonsiliasi kalau dia berubah. Dia bilang mau terapi konversi, ceritanya. Aku marah, itu penyiksaan. Karina ragu tapi akhirnya tolak, aku pilih kamu. Keputusan itu membawa damai sementara, tapi konsekuensi Budi batasi akses anak sepenuhnya. Karina hancur, tapi bangkit, aku akan lawan di pengadilan. Di akhir ile ini, kami sadar bahwa perjuangan ini tak hanya tentang cinta, tapi tentang hak hidup sebagai diri sendiri di masyarakat yang keras. Celima tiba di sidang banding. Pengacara kami presentasikan bukti, Karina ibu yang baik, orientasi bukan alasan hilang hak. Hakim ragu tapi akhirnya ingkan isitasi terawasi. Karina menangis bahagia, terima kasih, Tuhan. Tapi kemenangan itu mahal. Keluarga Budi ancam, masyarakat sekitar apartemen gosip. Kami pindah ke daerah lain, mulai hidup baru. Aku dapat kerja sebagai relance writer, tulis tentang isu anonim. Karina bertemu anaknya pertama kali setelah lama. Mama kangen, katanya. Anak memeluk, tapi Budi awasi ketat. Itu langkah awal rekonsiliasi. Ibu aku datang lagi, kali ini lebih terbuka. Aku baca tentang ini, Sari. Susah ya. Kami bicara panjang dan meski tak sepenuhnya setuju, dia terima, yang penting kamu bahagia. Karina juga hubungi ibunya. Bu, makan aku.
Ibu lambat laun lembut, kamu tetap anakku. Tapi tak semua happy ending. Beberapa teman hilang, pekerjaan sulit. Kami hadapi diskriminasi, tetangga bisik-bisik, toko tolak layani. Tapi kami kuat bersama. Suatu hari, Karina bilang, terima kasih udah bertahan. Aku jawab, ini pilihan kita. Kami belajar bahwa cinta butuh pengorbanan dan masyarakat perlahan berubah. Di akhir cerita aku merenung, apakah semua ini benar? Ataukah kami egois? Pertanyaan itu kubiarkan menggantung, apakah mencintai sesama jenis di tengah tekanan sosial merupakan pilihan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap norma yang ada?